Oke, kali ini kita akan jalan-jalan ke sebuah tempat di mana kabut dan legenda itu seolah jadi satu. Kita ke dataran tinggi Dieng di Jawa Tengah, sebuah tempat yang sepi, dingin, rasanya kayak di atas awan. Dan di sanalah cerita-cerita kuno itu masih hidup sampai sekarang. Nah, ini dia nih pertanyaan utamanya, misteri yang mau kita bedah bareng-bareng. Fenomena anak-anak yang rambutnya entah kenapa tiba-tiba aja berubah jadi gimbal. Ini bukan soal gaya rambut ya, tapi ini sesuatu yang terjadi begitu saja pada mereka. Dan kutipan ini langsung dari masyarakat lokal di sana yang nunjukin betapa anehnya fenomena ini. Ini kejadian yang spontan. Sering banget kejadiannya tuh setelah si anak demam tinggi atau mengalami sesuatu yang bikin kaget, tiba-tiba rambutnya jadi gimbal. Aneh kan? Jadi gimana masyarakat setempat melihat fenomena ini? Buat mereka, ini tuh bukan sekedar urusan rambut. Ini adalah sebuah pertanda. Sesuatu yang ada di antara kondisi fisik dan ya semacam pesan spiritual. Disinilah kita lihat ada dua dunia yang bertemu. Di satu sisi, ada upaya buat cari penjelasan ilmiah yang logis. Tapi di sisi lain, ada keyakinan spiritual yang udah mengakar kuat banget. Keduanya sama-sama mencoba memahami fenomena yang satu ini, anak gimbal. Nah, untuk benar-benar bisa memahami kepercayaan ini, kita harus lihat dulu sumbernya. Kita harus paham kenapa Dieng itu sendiri dianggap sebagai tempat yang sangat magis. Semuanya itu dimulai dari namanya sendiri, Dihyang, yang artinya kediaman para dewa. Sejak zaman dulu, tempat ini dianggap bukan sepenuhnya milik dunia kita, dunia manusia, tapi juga bukan sepenuhnya alam gaib. Dieng itu semacam gerbang di antara keduanya. Coba deh bayangin suasananya. Candi-candi kuno di atas tanah vulkanik yang masih aktif, gas belerang yang ngepul dari retakan tanah, dan cuaca yang bisa berubah drastis dalam hitungan menit. Nah, di lingkungan yang seperti inilah, kepercayaan tentang dunia lain dan utusan-utusannya jadi terasa sangat nyata. Oke, sekarang kita beralih ke bagaimana anak-anak ini dipandang dalam budaya Dieng. Mereka ini bukan cuma anak-anak dengan rambut yang unik loh. Mereka punya status yang sangat-sangat istimewa. Kuncinya ada di satu kata ini, titipan. Anak-anak ini nggak dianggap kena sial atau sakit. Justru sebaliknya, mereka dipandang sebagai amanah yang dipercayakan oleh kekuatan gaib kepada keluarga mereka. Nah, cara pandang ini mengubah segalanya. Dari yang tadinya mungkin dianggap beban, jadi sebuah tanggung jawab yang suci. Dan karena ini adalah perjanjian yang suci, ya jelas ada aturannya. Ada hal-hal yang dilarang keras dan ada yang justru wajib dilakukan. Anak-anak ini harus diperlakukan dengan penuh kesabaran, penuh rasa hormat, dan yang paling penting, semua keinginan mereka harus dipenuhi. Dan ini bukan main-main loh, ada konsekuensi yang nyata kalau aturan ini dilanggar. Masyarakat di sana percaya kalau keluarga nggak mematuhi perjanjian ini, si anak akan terus-terusan sakit, atau bahkan kesialan bisa menimpa seluruh keluarga. Jadi taruhannya tinggi banget. Sekarang kita sampai di puncaknya nih. Ada sebuah upacara yang akan menyelesaikan status unik si anak dan melepaskan ikatan gaibnya. Upacara ini namanya ruatan, sebuah ritual penyucian yang sakral banget. Tujuannya bukan sekedar potong rambut, tapi secara simbolis, ini adalah cara untuk memutuskan hubungan si anak dengan dunia roh dan mengembalikannya lagi sepenuhnya ke dunia manusia. Nah, ini bagian yang paling mistis menurut saya. Sebelum rambutnya boleh dipotong, si anak bakal mengajukan satu permintaan. Dan permintaannya ini seringkali sangat spesifik dan aneh. Konon, permintaan ini datangnya langsung dari roh penjaga. Jadi, ya nggak bisa ditawar-tawar. Prosesinya sendiri sangat terstruktur. Semuanya dimulai dengan doa yang dipimpin oleh sesepuh adat. Begitu permintaan si anak dipenuhi, baru deh rambutnya boleh dipotong. Dan sebagai langkah terakhir yang krusial banget, rambutnya itu nggak dibuang sembarangan. Rambut itu harus dilarung dikembalikan ke alam untuk menutup lingkaran gaib ini. Di bagian terakhir ini, yuk kita lihat gimana kepercayaan kuno ini bisa bertahan, bahkan beradaptasi di dunia modern yang serba rasional kayak sekarang. Dan disinilah kita lihat gimana kedua dunia itu ternyata bisa hidup berdampingan. Sains mungkin melihatnya sebagai anomali biologis, ya wajar. Tapi bagi masyarakat Dieng, tradisi ini punya makna sosial yang jauh lebih dalam. Tradisi ini melindungi anak, memperkuat ikatan komunitas, dan menjaga harmoni dengan alam. Jadi, keduanya nggak harus saling bertentangan. Tentu aja, tradisi ini juga beradaptasi seiring waktu.
Ritual ruatan sekarang jadi daya tarik utama dalam sebuah festival budaya. Tapi jangan salah, masyarakat lokal di sana sangat berhati-hati untuk memastikan bahwa di balik semua sorotan pariwisata itu, esensi spiritual dan kesakralan upacaranya tetap terjaga. Jadi, apa sih yang bisa kita ambil dari semua ini? Legenda anak gimbal ini seolah ngajarin kita bahwa kadang-kadang makna itu lebih penting daripada penjelasan. Ini juga jadi pengingat bahwa anak-anak adalah titipan yang berharga, dan bahwa tradisi adalah cara kita sebagai manusia untuk berdamai dengan misteri-misteri kehidupan. Pada akhirnya, rambut gimbal ini ternyata lebih dari sekedar rambut ya. Ia adalah simbol yang kelihatan dari sebuah ikatan yang tak terlihat. Ikatan antara manusia, alam tempat mereka tinggal, dan para leluhur yang ada sebelum mereka. Sebuah pengingat bahwa di dunia yang makin modern ini, beberapa misteri itu memang layak untuk kita hormati.